Halo. Hai, Halo, saya Pratiwi. nama saya Priandoko. Saya Kurnia Sari. Nama saya Dion Bagus Prasodia. Aku Ika. Saya Raldi. Saya Desipa. Saya Sadica. COVID-19, virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Hari ini kita akan ngebahas tentang COVID-19 dalam sosial budaya. Sebelumnya, apa sih COVID-19 itu? WHO, COVID-19 adalah jenis penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus. Penyakit ini tidak dikenal sebelumnya setelah terjadinya wabah di Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019. Lalu, gejala-gejala pada COVID-19 yang paling umum ini adalah batuk kering, sakit pada tenggorokan, dan juga mudah lelah. Mungkin beberapa dari pasien mengalami rasa sakit dan juga nyeri pada sendi, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, bahkan sampai diare. Gejala-gejala yang muncul ini masih bersifat ringan, dan biasanya gejala ini muncul secara bertahap. Orang dapat tertular COVID-19 melalui orang yang terjangkit virus ini. COVID-19 dapat menyebar melalui orang ke orang melalui percikan-percikan dari mulut atau hidung yang keluar saat orang terjangkit virus ini batuk atau mengeluarkan nafas. Serem ya? Kali ini kami akan membahas tentang COVID-19 dalam sosial budaya. Menurut kalian, apa sih itu sosial budaya? Sosial budaya atau kebudayaan merupakan segala sesuatu yang berlaku di masyarakat dan kemudian menjadi ciri khas di masyarakat tersebut. Lalu, apa sih hubungannya sosial budaya ini dengan COVID-19? Jadi, dilansir dari kemendikbud.go.id, penanganan wabah penyakit harus dilakukan dengan pendekatan sosial budaya. Berbagai catatan sejarah, penanganan wabah seluruh dunia memberikan informasi bahwa penanganan wabah penyakit tidak bisa dilakukan dengan hanya melibatkan aspek medis saja. Hal ini dikarenakan wabah penyakit dan aspek sosial budaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Di satu sisi, penyakit seringkali disebabkan oleh budaya atau cara-cara hidup manusia, atau setidaknya penyakit mudah menjadi wabah karena budaya tertentu di dalam masyarakat. Di sisi lain, penyakit memberikan dampak yang luar biasa dalam aspek budaya manusia. Jadi, kondisi kerentanan sosial menjadi realitas nyata bagi kehidupan masyarakat terhadap pandemi COVID-19. Kerentanan sosial membuat produktivitas menurun, mata pencarian terganggu, dan munculnya gangguan kecemasan sosial di masyarakat seperti kepanikan. Social distancing dianggap menciptakan kerentanan pada masyarakat, khususnya masyarakat yang memiliki pekerjaan informal, di mana mereka mendapatkan sumber ekonominya dengan penghasilan sehari-hari dan tidak memiliki gaji pokok. Contohnya adalah pedagang dan juga ojek online. Dampak dari kerentanan sosial ini dapat membuat masyarakat melakukan 3 tindakan yang saling terkait. Yang pertama apatis, berpikir secara irasional, bahkan melakukan tindakan kriminal. Seperti yang kita tahu, kebiasaan kita berkumpul, arisan, undangan, kegiatan kemasyarakatan, bahkan sampai beribadah bersama, dulu itu menjadi hal yang sangat rutin, sehingga banyak sekali orang-orang yang merindukan akan hal itu. Tetapi, sekarang kita dianjurkan untuk berdiam diri di rumah, mematuhi aturan pemerintah. Kita hanya diperbolehkan keluar apabila kita memiliki kepentingan yang sangat mendesak. Tetapi, di balik hebohnya wabah ini, yang berdampak pada sosial dan budaya masyarakat kita, tidak selamanya negatif loh. Coba kita pikirkan. Dulu kita tidak pernah betah untuk berada di rumah. Selalu saja ada alasan untuk kita pergi ke rumah, entah alasan inilah, alasan itulah. Namun, sekarang kita harus di rumah saja. Kita harus betah di rumah. Banyak hal positif yang dapat kita ambil. Seperti Kita jadi semakin dekat dengan keluarga, mengobrol, bercanda, dan mengeluarkan hal-hal yang selama ini terpendam. Yang lebih positifnya yaitu kita tidak merasa bosan. Kita lebih kreatif di dapur, lebih berinteraksi dengan keluarga, dan juga lebih sensitif dengan hal-hal yang tidak pernah kita pedulikan. Sebagai contoh, kebersihan rumah atau tata letak suatu barang yang biasanya tidak kita pedulikan dalam rumah tersebut. maraknya penyebaran virus corona yang terjadi saat ini mengakibatkan terjadinya perubahan sosial pada masyarakat. Salah satunya didukung dengan teknologi dan komunikasi.
Masyarakat dituntut untuk bisa dan mampu dan terbiasa atas kondisi yang ada. Perubahan sosial yang terjadi mulai dari cara berkomunikasi, cara berpikir, dan cara bertindak. Nah, untuk itu penting bagi kita untuk menaati peraturan pemerintah. Lockdown itu sangat penting dilakukan untuk mengurangi potensi penyebaran COVID-19. Jika tidak, kasus coronavirus akan terus meningkat. Untuk itu, stop penyebarannya dengan social distance. Kita tidak pernah tahu apakah diri kita membawa virus COVID-19 ataupun tidak. Karena walaupun masih dalam masa inkubasi, virus ini dapat menular kepada orang lain sehingga kita perlu meminimalisir terjadinya kontak sosial secara langsung dengan cara menjaga jarak. Sama hal dengan lockdown, PSBB juga penting dilakukan karena berguna untuk membatasi aktivitas masyarakat yang tidak penting agar dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berada di keramaian, kita beresiko tertular yang nantinya dapat menularkan yang lain juga. Kita jaga jarak dulu ya. 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 Kita jaga jarak dulu. Kita jaga jarak dulu ya. Kita jaga jarak dulu ya. Kita jaga jarak dulu ya.